Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas latihan soal untuk persiapan ujian nasional. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1 ini hubungan dengan bab Monera, yaitu peranan Monera dalam kehidupan. Kita baca soalnya nomor 1. Perhatikan tabel nama bakteri dan peranannya berikut. Ada nama bakteri dan peranannya. Pertanyaannya, manakah yang menunjukkan pasangan yang tepat antara bakteri dan peranannya? Kita coba untuk mencocokkan nama bakteri dan peranannya. Yang pertama ada Acetobacter-Sillinum. Acetobacter-Sillinum ini adalah bakteri yang digunakan untuk proses pembuatan nasi, yaitu fermentasi air kelapa yang ditambahkan gula sehingga nanti kita menghasilkan serat-serat selulosa. Sehingga untuk soal nomor 1 ini akan kita pasangkan dengan E. Yang kedua ada Azotobacter. Nah, Azotobacter ini adalah salah satu bakteri yang berperan dalam proses pertanian, yaitu bisa menyuburkan tanah dengan cara mengikat nitrogen atau memfiksasi nitrogen. Sehingga kita pasangkan untuk Azotobacter dengan A, yaitu memfiksasi nitrogen. Yang ketiga adalah Bacillus thuringiensis. Untuk Bacillus thuringiensis ini adalah bakteri yang memiliki gen penghasil racun. Sehingga ketika gen penghasil racun tadi disisihkan kepada tanaman, maka tanaman bisa menghasilkan racun yang digunakan untuk membunuh hama. Sehingga manfaat dari bakteri Bacillus thuringiensis ini bisa menghasilkan biopestisida alami. Sehingga kita pasangkan Bacillus thuringiensis dengan bioinsektisida. Huruf B. Kemudian yang keempat Escherichia coli, ini bakteri yang sangat ketahui ada di dalam besar yang bermanfaat untuk membusukkan sisa-sisa sari makanan yang telah halus dan menghasilkan feses. Tapi di lain sisi bakteri Escherichia coli berperan untuk membentuk vitamin K, sehingga Escherichia coli kita pasangkan dengan huruf C untuk vitamin K. Dan yang terakhir Streptococcus griseus. Ini adalah salah satu bakteri yang bisa menghasilkan streptomycin, yaitu salah satu antibiotik. Kita pasangkan Streptococcus griseus dengan penghasil antibiotik. Nah, dengan demikian maka kita akan bisa memilih pasangan yang tepat antara bakteri dan peranannya, yaitu 3 dengan B dan 4 dengan C. Dengan demikian kita pilih jawabannya di sini adalah jawaban yang C. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Ini kita sekarang masuk ke protista. Perlu kita ketahui bahwa protista bisa kita bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah protista mirip yang kita bilang protozoa. Yang kedua ada protista mirip tumbuhan yang dengan alga atau ganggan. Sedangkan yang ketiga adalah protista mirip jamur. Nah, untuk soal nomor 2 ini, gambar pertama adalah Euglena.
Euglena ini contoh protista mirip hewan atau protozoa. Sedangkan yang kedua ini adalah Chlamydomonas. Chlamydomonas ini adalah contoh dari protista mirip tumbuhan atau alga. Tetapi kedua-duanya masuk dalam grup yang sama, yaitu protista. Sekarang kita baca soalnya. Mikroorganisme tersebut dikelompokkan dalam kelompok yang sama. Hubungan yang tepat antara kelompok tingkat akson dan dasar pengelompokan organisme tersebut adalah walaupun Euglena masuk dalam kelompok protozoa, sedangkan Chlamydomonas dalam kelompok alga, tapi dua-duanya memiliki persamaan, yaitu bisa melakukan proses pergerakan. Nah, pergerakan yang dilakukan oleh kedua organisme ini dilakukan dengan menggunakan flagel atau bulu cambuk. Maka kedua mikroorganisme tersebut bisa kita masukkan ke kelas yang sama, yaitu flagellata. Kemudian kita akan memilih jawaban yang tepat adalah yang E. Kalau kita bahas dari Rhizopoda, ini adalah kelompok dari protozoa yang bergerak menggunakan kaki semu. Jadi Rhizopoda bergerak dengan menggunakan kaki semu atau Pseudopodia. Nah, sedangkan untuk yang Mastigovora itu nama lain dari Flagellata. Nah, kemudian yang C, Chlorophyta ini adalah alga hijau Sarcodina ini nama lain dari Rhizopoda. Jadi Rhizopoda ini nama lainnya adalah kelompok mikroorganisme yang bergerak dengan menggunakan kaki semu atau Pseudopodia. Sehingga untuk nomor 2 kita pilih jawabannya yang E, yaitu Flagellata, taksonokelas, dasar pengelompokannya adalah memiliki persamaan yaitu flagel. Bisa, Pak. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sekarang kita masuk bab jamur atau fungi. Ciri khas kelompok jamur yang membedakannya dengan tumbuhan dan hewan. Nah, kalau kita mengingat kembali makhluk bisa kita bedakan jadi 5. Yang pertama adalah Monera, yang kedua adalah Protista, yang ketiga adalah jamur, yang keempat adalah Nante, dan yang kelima adalah Animalia. Nah, di sini kita diminta untuk membedakan antara jamur, tumbuhan, dan hewan. Terdengar kan, Dek? Bisa. Sekarang apa ciri khas yang dimiliki oleh jamur yang membuat jamur berbeda dari tumbuhan dan hewan? Kita lihat dulu jawaban yang A. Jamur tidak memiliki dinding sel, memiliki tubuh dan bersifat saprofit. Nah, untuk ciri yang pertama bahwa jamur tidak memiliki dinding sel ini salah. Mengapa? Karena jamur punya dinding sel yang dinding selnya itu berbahan kitin. Jadi untuk jawaban A tidak boleh dipilih. Tapi ciri berikutnya bahwa jamur memiliki tubuh benar. Nah, kemudian sifat jamur saprofit, dia berperan sebagai pengurai bahan-bahan sisa yang ada di lingkungan. Bahan-bahan yang ada di lingkungan. Sedangkan yang B tidak memiliki dinding sel. Jadi ini jelas salah. Pilihannya seperti yang A. Kemudian yang kedua cirinya ditunjukkan berklorofil. Ini juga kurang tepat
Karena jamur itu tidak berklorofil. Klorofil berwarna hijau, sedangkan umumnya berwarna putih atau coklat. Sehingga untuk jawaban itu juga kurang. Dan yang ciri ketiga kemoautotrof. Kemoautotrof itu bisa membuat makanan sendiri yang sumber energinya dari bahan kimia. Sedangkan jamur, ciri khasnya tadi adalah saprofit, mengurai. Jadi dia sifatnya harusnya adalah bukan autotrof. Jadi yang D salah. Yang C jamur bersifat multiseluler. Betul, umumnya jamur bersifat multiseluler walaupun ada jamur yang bersifat uniseluler. Misalnya Saccharomyces itu jamur yang bersifat uniseluler. Tapi hampir sebagian besar golongan bersifat multiseluler. Kemudian ciri yang kedua di situ ada berklorofil, jadi jelas salah, dan autotrof juga salah. Yang D sekarang tersusun dari hifa. Nah, ciri khas dari jamur yang membedakan dari lain bahwa jamur ini punya sel yang bentuknya memanjang yang disebut dengan hifa. Jadi ciri yang pertama ini benar. Kemudian ciri kedua dinding dari kitin. Seperti di pilihan yang sudah kita bahas bahwa ciri khas dari jamur yang dinding dari zat namanya kitin. Dan ciri yang ketiga yaitu saprofit atau jadi yang D ini kemungkinannya benar. Tapi kita lihat dulu yang D. Tersusun dari hifa, ini juga benar. Dinding sel tersusun atas selulosa. Kalau selulosa ini ciri khas sel pada tumbuhan. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jawabannya salah. Kita pilih yang D. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini hubungannya dengan virus, karakteristik virus. Kita baca soalnya nomor 4. W.M. Stanley berhasil mengisolasi dan mengkristalkan penyebab penyakit pada tembakau. Apabila kristal disuntikan pada tanaman tembakau, partikel tersebut menjadi aktif. Kemudian memperbanyak diri dan tanaman tembakau. Menurut Bloom, partikel penyebab penyakit mosaik tersebut memiliki ukuran yang sangat kecil, mikroskopis. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, ciri penyebab penyakit tembakau tersebut disebabkan oleh siapa? Nah, kita telah mengetahui bahwa penyakit mosaik pada tembakau yang berdampak pada menguningnya, ada bercak-bercak berwarna kuning pada tembakau disebabkan oleh partikel yang kita kenal dengan istilah TMV, tobacco mosaic virus. Tobacco mosaic virus ini adalah salah satu jenis virus yang awal-awal diidentifikasi. Nah, ciri-cirinya adalah berarti kita lihat A belum berbentuk sel. Karena TMV ini adalah virus. Karena virus, maka dia bukan sel, tetapi dia adalah partikel. Kita ingat kembali bahwa struktur tubuh dari virus itu komponennya ada dua. Yang pertama adalah materi genetik, yaitu DNA atau ARN, dan yang kedua adalah protein. Jadi virus bukan sel, tetapi virus adalah partikel. Sehingga virus tidak bisa disebut sel. Artinya ciri yang A belum berbentuk sel ini benar. Yang kedua, berukuran sangat kecil, bahkan lebih kecil dari bakteri. Nah, ini benar karena ukuran virus TMV
itu sekitar 300 mikrometer. Rata-rata ukuran virus 25 sampai 300 mikrometer. Jadi untuk jawaban A ini kandidat benar. Ini kita lihat dulu opsi yang lain. B. Dapat memperbanyak diri ketika berada di luar sel inang. Virus bersifat parasit obligat intraseluler. Parasit obligat intraseluler. Artinya bahwa virus ini bisa melakukan proses perkembangan hanya jika berada dalam sel yang hidup. Ketika dia di luar sel inang, di luar sel yang maka virus tidak bisa melakukan proses replikasi atau penggantian. Jadi jawaban B tidak. Yang C, sel tembakau yang terinfeksi dapat menyerang tanaman selain tanaman tembakau. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa virus ini bersifat spesifik inang. Sehingga ketika TMP ini menyerang daun tanaman tembakau, maka dimungkinkan tidak menyerang tanaman yang lain. Jadi inangnya virus bersifat spesifik. Jadi yang C juga kurang tepat. D bersifat fakultatif yang tetap aktif berada di luar tubuh inang. Nah, virus dikatakan sebagai metaorganisme. Itu artinya peralihan antara benda mati ke makhluk hidup. Ciri khas utamanya adalah di luar sel hidup aktif, di dalam sel hidup baru dia aktif. Jadi kalau dikatakan tetap aktif di luar tubuh inang jelas tidak benar. Jadi yang ini tidak dipilih. Yang bentuk partikelnya dapat berubah menjadi sel dan parasit. Nah, semua virus bersifat parasit benar karena virus itu asal katanya adalah virion. Virus asal katanya virion yang artinya racun. Jadi semua virus pasti bisa menimbulkan penyakit, tapi syaratnya ketika virus menyerang sel inang, sel yang hidup. Tapi tidak bisa berubah menjadi sel. Virus selamanya akan tetap menjadi virus. Bisa berubah menjadi sel. Sehingga dari pernyataan ini jawaban yang paling adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ini kita masuk ke bab animalia, yaitu invertebrata kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, salah satu contoh dari invertebrata itu adalah porifera, berpori. Soal nomor 5, pada saat bermain di pantai, Ali mengamati karang-karang yang ada di pinggir pantai. Menurut ayahnya, karang-karang tersebut termasuk makhluk hidup yang ciri-cirinya adalah memiliki tubuh yang berlubang-lubang. Berlubang-lubang ini artinya tubuhnya berpori. Nah, porinya bisa digunakan untuk mengambil makanan yang terlarut di air. Yang kedua, hidup menetap di dasar perairan atau menempel pada batuan karang. Yang ketiga, reproduksi seksual dengan cara bertunas. Dan yang keempat, memiliki stikla yang mengandung zat kapur. Stikla itu artinya rangka. Nah, porifera itu bisa kita bedakan menjadi tiga. Porifera kita bisa menjadikan menjadi kelompok. Yang pertama adalah kalkaria. Kalkaria ini adalah kelompok porifera yang memiliki stikla dari zat kapur.
Yang kedua adalah eksak tinelida. Eksak tinelida ini adalah kelompok dari porifera yang memiliki rangka dari silika SiO2. Dan yang ketiga adalah Demospongia. Ini kelompoknya dari porifera yang punya rangka dari protein spongin halus yang bisa digunakan sebagai bahan gosok pada waktu mandi. Nah, dari sini sudah menunjukkan ciri yang mengarah kepada porifera. Ciri-ciri yang dijelaskan oleh Ali menunjukkan makhluk hidup tersebut dalam kelompok porifera. Jelas jawabannya yang C. Chordata hewan-hewan yang punya notochorda. Notochorda atau chordalis. Di antara contoh chordata itu adalah vertebrata, Pisces, ada reptil, apes, dan mamalia. Kalau Echinodermata ini kelompok hewan yang berkulit duri. Hewan-hewan yang berkulit duri contohnya bintang laut, tripang. Kemudian arthropoda, hewan yang berbuku-buku. Ini dibagi menjadi 4 kelompok, diantaranya ada Arachnida, itu kelompoknya laba-laba, ada Crustacea, dan kemudian Myriapoda, dan kelompoknya serangga seperti kupu-kupu, kemudian lalat dan Cnidaria. Nah, Cnidaria ini nama lain dari Solenrata. Solenrata itu artinya hewan berongga, contohnya ubur-ubur, dan hidra dan obelia. Nah, dari sini kita langsung bisa memilih jawaban untuk soal nomor 5 adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 6. Masuk ke daur perhatikan daur fosfat dalam ekosistem berikut. Pertanyaannya, pada ekosistem tersebut terjadi daur biogeokimia karena setiap komponennya saling berinteraksi. Peran komponen X dalam daur biogeokimia tersebut adalah, kita lihat dulu, X itu sini. X menunjukkan bahwa fosfat yang ada di tanah diserap oleh tumbuhan, kemudian digunakan untuk menyusun molekul-molekul yang berperan dalam metabolisme tumbuhan. Nah, ketika ada fosfat di tanah, kemudian diambil oleh tumbuhan untuk menyusun molekul-molekul yang dibutuhkannya, maka proses yang terjadi pada X ini adalah proses absorpsi. Absorpsi itu penyerapan. Jadi pertama prosesnya adalah absorpsi. Nah, setelah diabsorpsi, diserap oleh tumbuhan, fosfat tersebut akan digunakan untuk menyusun molekul-molekul yang dibutuhkan oleh tumbuhan tersebut. Di antara molekul yang dibutuhkan oleh tumbuhan yang membutuhkan fosfat itu diantaranya DNA. DNA salah satu komponennya adalah fosfat. Nah, proses pembentukan molekul seperti DNA dari molekul-molekul lain yang lebih kecil, ini kita katakan proses anabolis. Dan salah satunya adalah asimilasi yang hal ini kita bisa memilih bahwa fosfat di tanah kalau ditunjukkan oleh huruf X berarti dia akan diabsorpsi lalu diasimilasi oleh tumbuhan menghasilkan molekul yang diperlukan.
Sehingga dari sini kita akan memilih yang A. Kita lihat dulu, kelinci berperan sebagai detritus dalam tanah ketika mati karena menghasilkan senyawa fosfat. Nah, kelinci ini berperan sebagai herbivore. Kenapa? Karena kelinci ini memakan tumbuhan. Kalau kita lihat di sini ada tumbuhan, kemudian dimakan. Jadi peranannya sebagai herbivore. B. Tumbuhan membentuk senyawa organik. Senyawa organik tadi contohnya adalah DNA misalnya, yang memerlukan fosfat. Yang berbahan baku fosfat melalui proses asimilasi atau pembentukan. Jadi untuk poin B, ini jawaban yang paling mendekati. Kita lihat dulu yang C. Fosfor dalam batuan mengalami pelapukan menjadi penyedia fosfat dalam tanah berupa senyawa organik. Ini bukan. Yang D. Fosfat organik dalam tanah akan terlarut di air dan terkena batuan. Nah, ini kalau menjadi batuan malah namanya sedimentasi. Bangkai organisme mati akan diurai oleh senyawa fosfat organik. Ini proses dekomposisi atau penguraian. Jadi dari pilihan jawaban tersebut yang paling benar adalah yang B. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Pencemaran. Pabrik mengoperasikan mesin dengan bahan bakar bara dan bahan bakar minyak. Harga batu bara lebih murah sehingga banyak dipilih pabrik, tetapi menghasilkan emisi gas buangan lebih banyak dan bahan bakar minyak. Jika pabrik terus-menerus menggunakan batu bara yang adalah, kita analisis bahwa batu bara kemudian bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan motor umumnya ketika digunakan akan menghasilkan gas buangan berupa karbon dioksida atau CO2. CO2 ini kalau jumlahnya banyak di atmosfer akan bisa menimbulkan efek rumah kaca. Sehingga efek dari rumah kaca ini nanti bisa menghasilkan panas ini menjadi meningkat. Sehingga terjadi peningkatan bumi. Kita lihat pilihannya A. Pembakaran batu bara menghasilkan gas karbon monoksida yang dapat meningkatkan suhu bumi. Nah, kalau karbon monoksida ini bisa menyebabkan kejadian yang dikenal dengan asfiksi. Asfiksi artinya gangguan pengangkutan oksigen oleh endorfin. Bukan meningkatkan suhu bumi. Jadi untuk pilihan yang A kurang tepat. B. Gas buangan karbon dioksida menyebabkan terjadinya efek rumah kaca sehingga suhu bumi meningkat. Sepertinya jawaban B mendekati benar. Tapi kita lihat dulu pilihan yang lain. Gas nitrogen hasil pembakaran menyebabkan asfiksi. Lagi-lagi untuk asfiksi ini disebabkan oleh karbon dioksida. C kurang tepat. D. Gas karbon monoksida hasil pembakaran menyebabkan asfiksi pada manusia, khususnya manusia usia. Nah, pernyataan ini benar, cuman kalau kita merujuk hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara itu yang dihasilkan adalah gas CO2. Yang E dihasilkan gas CFC yang menyebabkan penyusutan lapisan ozon. Kalau CFC ini biasanya berasal dari pendingin ruangan, C dan sebagainya. Jadi yang E kurang tepat. Dari sini kita bisa simpulkan untuk soal nomor yang paling tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 8. Jaringan otot. Perhatikan gambar jaringan penyusun organ tubuh berikut ini. Nah, gambar yang ada di samping ini adalah salah satu jenis dari jaringan otot. Nah, otot pada manusia diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada otot rangka, ada yang menyebut sebagai otot urik atau otot serang lintas.
karena pola terang. Yang kedua otot jantung mirip seperti otot rangka, hanya saja otot jantung ini cabang, intinya satu atau dua jamaah dan bekerjanya tidak satu. otot rangka bekerja. Nah, yang ketiga ada otot polos, tidak ada pola gerak, kerjanya tidak. Nah, Gambar di samping ini menunjukkan ada pola gerak terang, tetapi juga ada percabangan. Kita lihat di gambar, ini ada percabangan. Nah, otot yang memiliki pola gerak terang dan percabangan diikat di otot jantung. Organ yang disusun oleh jaringan dan sistem organ yang dibangun adalah, nah dari sini langsung kita bisa tentukan ini adalah otot jantung, jadi berperan dalam sirkulasi, yaitu pompa darah ke tubuh. Jadi untuk nomor 8, jawabannya yang paling benar adalah yang E. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Peranan hormon. Seorang penderita diabetes mellitus. Nah, perlu kita ketahui dulu diabetes mellitus ini manis urin mengandung glukosa. Urin mengandung glukosa. Harus normalnya urin seseorang tidak mengandung gula atau glukosa, tapi pada penderita diabetes mellitus orang tersebut urinnya mengandung glukosa. Nah, seseorang penderita diabetes mellitus membutuhkan hormon insulin untuk menjalani sebuah peranan tersebut. Nah, pada penderita diabetes mellitus ini, ketika orang tersebut mengonsumsi gula atau glukosa, maka normalnya harusnya glukosa ini bisa dikonversi menjadi glikogen sebagai cadangan energi di dalam tubuh kita. Nah, untuk memicu perubahan glukosa menjadi glikogen dibutuhkan hormon namanya insulin. Nah, insulin ini diproduksi oleh pankreas. Insulin oleh pankreas. Nah, pada penderita diabetes mellitus, orang tersebut mengalami gangguan pada pankreasnya dalam sekresi insulin. Jadi hormon insulin yang diproduksi kurang sehingga kemampuan untuk memicu perubahan glukosa menjadi rendah. Oleh sebab itu, orang tersebut membutuhkan terapi atau injek hormon insulin dari luar. Nah, peranan hormon insulin tersebut adalah untuk mengatur kadar gula yang ada di darah sehingga gula darahnya tidak terlalu tinggi sehingga menjadi normal. Maka dari penjelasan tersebut kita simpulkan bahwa peran insulin adalah mengatur kadar glukosa dalam darah sehingga tidak terlalu tinggi. Dari sini langsung kita pilih jawabannya yang tepat adalah yang A. Mengatur kadar glukosa dalam darah. Soal nomor 10. Karakteristik pembuluh darah. Pembuluh darah bisa kita bedakan secara garis besar menjadi ada pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik yang biasa disebut dengan istilah vena. Nah, hasil identifikasi struktur pembuluh darah sebagai berikut. Satu, letaknya tidak di dekat permukaan tubuh. Kalau sudah dikatakan tidak di dekat permukaan tubuh, ini kemungkinan besarnya adalah pembuluh nadi. Pembuluh nadi berarti membawa darah dari jantung menuju seluruh tubuh. Nanti kalau kita mau bagi lagi, pembuluh nadi ada banyak, ada arteri, ada aorta dulu ya, ada aorta, arteri, arteriol, kemudian yang paling kecil namanya kapiller.
Kemudian ciri kedua, diameternya kecil, memiliki percabangan dan membentuk saluran halus. Pembuluh nadi yang memiliki percabangan dan halus, salurannya halus, biasanya letaknya di jaringan. Maka nomor 4 berhubungan langsung dengan jaringan. Jadi ini adalah pembuluh yang paling kecil. Jadi kemungkinan terbesar ciri-ciri tersebut merujuk kepada kapiler. Maka sebenarnya soal ini kita diminta untuk menunjukkan apa peranan kapiler di dalam tubuh kita. Nah, kapiler adalah pembuluh darah yang banyak membawa oksigen dari makanan untuk disampaikan ke jaringan. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa berdasarkan ciri-cirinya, fungsi dari pembuluh darah itu adalah A mengangkut darah yang banyak mengandung CO2 di atrium, tidak salah. B mengangkut hasil metabolisme tubuh dari aorta menuju atrium kiri. Kalau pembuluh darah dari aorta ini harusnya menuju ke seluruh tubuh, bukan menuju ke atrium kiri. C mengangkut darah yang banyak mengandung oksigen dari makanan menuju atrium kanan jantung. Atrium kanan itu pembuluh darahnya mengandung CO2, kan banyak mengandung CO2. Jadi ini jelas salah. D tempat terjadinya pertukaran gas O2 dengan CO2. Ini benar. Dan zat makanan. Benar. Dari paru-paru. Nah, ini yang kurang. Harusnya di jaringan nih. Darah ke jaringan. Kita lihat yang E, tempat terjadi pertukaran gas O2 dan CO2 dan zat makanan dari darah ke dalam jaringan. Ini jawaban yang paling tepat. Jadi untuk nomor 10 kita pilih jawabannya yang E. Kita berlanjut ke soal nomor 11. Sistem sirkulasi lagi. Seorang anak memiliki keluhan pusing, cepat mengalami kelelahan, mudah mengantuk, penurunan konsentrasi dan daya ingat. Dari hasil uji darah diketahui kadar karbonnya 7 GL per DL. Normalnya 12 sampai 17 GL per DL. Berdasarkan data tersebut kemungkinan anak tersebut menderita sakit apa? Nah, HB ini ada di dalam eritrosit darah. Maka normalnya 12 sampai 17, sedangkan tersebut hanya memiliki 7. Jadi HB-nya rendah, kadar hemoglobinnya rendah, kadar eritrositnya juga rendah. Nah, ketika kadar eritrositnya rendah, indikasi bahwa orang tersebut menderita anemia, kurang darah. Kalau hemofilia ini darah sukar membeku, kelainan menurun. Leukopenia ini adalah jumlah leukositnya di bawah normal. Hipertensi, tekanan darah tinggi. Kalau hipotensi, tekanan darah rendah. Jadi itu nomor 11, ini mudah jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 12. Frekuensi pernapasan. Ketika kita berolahraga lari pagi hari selama 30 menit, napas terasa terengah-engah. Frekuensi pernapasan menjadi lebih cepat daripada sebelumnya. Karena pada waktu kita melakukan aktivitas olahraga seperti lari pagi, tentu kita membutuhkan energi yang lebih besar untuk kontraksi otot. Nah, karena kontraksi ototnya lebih besar, maka dibutuhkan sumber energi lebih banyak. Sumber energinya misalnya glukosa. Nah, glukosa ini bisa menjadi sumber energi ATP untuk aktivitas kalau mengalami katabolisme. Untuk mengalami katabolisme tersebut, glukosa membutuhkan oksigen. Oleh sebab itu ketika aktivitasnya banyak, tubuh butuh energi banyak, maka
kadar dari glukosa yang kita perlukan lebih banyak, metabolismenya lebih banyak, otomatis oksigen yang kita gunakan lebih banyak. Bagaimana kita bisa mendapatkan oksigen lebih banyak? Tentu saja kita bernafasan menjadi lebih cepat. Oleh sebab itu, dari sini langsung kita bisa simpulkan kenapa frekuensi pernafasan menjadi lebih cepat daripada sebelumnya ketika lari. Saat berolahraga, langsung bisa kita tebak yang B ya. Saat berolahraga, otot melakukan lebih banyak aktivitas. Dampaknya lebih banyak menggunakan energi ATP. Nah, sehingga dibutuhkan pasokan oksigen lebih banyak untuk memetabolisme glukosa untuk menghasilkan energi. Sehingga dari sini kita bisa pilih jawabannya yang D. Soal nomor 13. Siklus menstruasi. Perhatikan bahkan siklus menstruasi berikut. Nah, siklus menstruasi ada 4 ditunjukkan pada hari pertama sampai hari kelima ini adalah tahapan yang disebut menstruasi. Karena cirinya adalah dinding rahimnya menurun. Kemudian tahap berikutnya yang kedua adalah tanggal 6 sampai 13-an ya. Itu ditulis 14. Ini tahap praovulasi. Dinding rahimnya mulai mengalami penebalan, sedangkan folikelnya mengalami proses pematangan. Pas di tanggal 14, folikelnya matang, disebut sebagai folikel Degraf. Nah, folikel Degraf ini akan mengeluarkan telur. Maka pada tanggal 14 itu terjadi ovulasi. Tahap terakhir yaitu tanggal 15 sampai tanggal 8 ini adalah pasca ovulasi. Jadi di sini waktu pasca ovulasi dinding rahim mengalami penebalan. Kenapa? Karena corpus luteum bisa memproduksi hormon. Yang pertama adalah estrogen dan yang kedua adalah progesteron. Estrogen untuk meningkatkan ketebalan dinding rahim dan progesteronnya menjaga mempertahankan dinding rahim. Kalau corpus luteum menyusut menjadi corpus albikan, maka estrogen dan progesteron tidak diproduksi. Sehingga dinding rahimnya nanti melurus dan terbelah terus akan berulang. Nah, pada tahap X itu adalah kondisi seorang wanita yang mengalami menstruasi. Jadi kadar estrogen dan progesteronnya menurun. Otomatis kerja corpus luteum akan berhenti. Maka jawaban yang tepat adalah D. Corpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron sehingga dinding rahimnya akan melurus. Kita berlanjut ke soal nomor 14. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Perhatikan data hasil perkecambahan biji kacang hijau pada tempat yang berikut. Perlakuannya adalah cahaya. Perlakuan pertama diletakkan di tempat gelap, yang kedua di tempat terang. Diukur rata-rata pertambahan biji dari hari ke hari. Ini sampai ke 10. Nah, umumnya tanaman bila ditempatkan di tempat gelap, dia akan lebih tinggi daripada di tempat yang terang. Karena tanaman itu mengalami etiolasi. Nah, etiolasi ini karena efek dari kerja hormon ausin yang bisa bekerja maksimal pada kondisinya tidak ada cahaya. Itu dipahami bahwa tanaman itu ditempatkan di tempat gelap, pertumbuhannya lebih tinggi daripada di tempat terang.
Nah, percobaan dilanjutkan hingga hari ke-20 dengan menukar perlakuan. Menukar perlakuannya, perlakuan pertama letakkan di tempat terang, kemudian perlakuan kedua letakkan di tempat yang gelap. Jadi kecambah satu diletakkan di tempat terang dan kecambah dua diletakkan di tempat bagaimana tambah tinggi kecambah dua. Nah, Karena kecambah dua ini awalnya di tempat terang kemudian dipindah di tempat gelap, otomatis tingginya akan bertambah. Karena kerja opsinya akan meningkat. Oleh sebab itu, jawaban yang paling tepat adalah B. Peningkatan pertambahan tinggi tanaman. Soal nomor 15 terkait dengan struktur membran sel. Pada tumbuhan, selain memiliki membran sel, dia dilengkapi dengan dinding sel. Nah, ini hubungannya membran sel dengan dinding sel. Pertanyaannya adalah ciri yang dimiliki oleh dinding sel. Ini berarti kaitannya dengan dinding sel. Nah, kalau pada tumbuhan, tadi sudah kita bahas, komponen utama dari tumbuhan adalah selulosa. Tapi kalau membran sel, ini komponen utamanya adalah fosfolipid. Tumbuhan memiliki kedua-duanya, baik membran sel maupun dinding sel. Kalau dinding sel komponennya selulosa, kalau membran sel komponen utamanya fosfolipid. Ini yang ditanya adalah ciri yang dimiliki sel. A komponen penyusunnya fosfolipid. Salah. Ini adalah ciri dari membran sel. B memiliki pori-pori yang terbentuk dari serat yang dihasilkan diftiosum. Diftiosum ini adalah badan Golgi. Ini juga kurang tepat. C komponen penyusunnya adalah selulosa. Memiliki plasmodesmata. Plasmodesmata itu adalah hubungan satu sel tumbuhan dan sel tumbuhan yang lain. Dan ini terdapatnya di dinding sel. Jadi jawaban C ini jawaban yang benar. Kita lihat dulu yang D memiliki noktah terbentuk dari serat yang dari retikulum untuk plasma ini juga tepat. Yang E komponen penyusunnya adalah fosfolipid. Tadi juga kurang karena fosfolipid penyusun dan jadi jawaban paling tepat adalah yang C. Soal nomor 16. Pernyataan di bawah ini adalah tentang anabolisme, reaksi penyusunan. Contohnya proses fotosintesis. Manakah yang berkaitan dengan fosforilasi non-siklik? Kita ingatkan kembali bahwa proses fotosintesis dibagi menjadi dua. Yang pertama ada reaksi terang. Dan yang kedua adalah proses reaksi gelap. Reaksi terang ada dua, siklik dan reaksi terang non-siklik. Kalau reaksi terang siklik hanya melibatkan fotosistem 1 atau PS1. PS1 ini disebut PP700. Kalau non-siklik ini melibatkan dua fotosistem yaitu PS1 dan PS2. Ada fotosistem 1 maupun fotosistem 2. Fotosistem 1 P700, fotosistem 2 P680. Nanti reaksi terang siklik hasilnya ATP saja. Kalau non siklik ada ATP, ada NADPH, dan ada O2. O boleh dari air. Nah, sekarang kita lihat pilihan pertama. Fotosistem 1 menangkap energi cahaya dengan panjang gelombang 680 kurang tepat karena P1 itu sama dengan P700. Harusnya menangkap energi cahaya dengan panjang gelombang 7 nanometer. Bukan 680. Fotosistem 2 menangkap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 karena P2 ini P680.
menangkap energi cahaya dengan banyak gelombang 680 nanometer. Tiga energi cahaya diubah menjadi energi cahaya dalam bentuk ATP dan NADPH. Benar, dihasilkan oksigen dari peristiwa pemecahan air atau fotolisis air. Itu juga benar. Proses fosforilasi berlangsung di membran polakoid. Ini bisa berlaku untuk lintas siklik maupun non. Jadi spesifik untuk fosforilasi non siklik adalah pilihan ketiga dan keempat. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 17, respirasi aerob. Perhatikan diagram proses katabolisme glukosa di flora ini. Katabolisme glukosa itu diawali dari proses yang disebut dengan istilah glikolisis. Jadi glikolisis itu pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Nah, glukosa menjadi asam pirufat, glikolisis, lalu dilanjutkan ke proses yang disebut DO, dekarboksilasi oksidatif. DO ini mengubah asam pirufat menjadi asetil-CoA. Jadi tahap pertamanya adalah glukosa menjadi asam pirufat namanya glikolisis. Yang kedua asam pirufat menjadi asetil-CoA namanya DO, dekarboksilasi oksidatif. Lalu dilanjutkan ke proses X. X ini tahap 3 namanya siklus Krebs. Setelah siklus Krebs dilanjutkan ke tahap yang keempat, yaitu elektron. Pertanyaannya hasil akhir dari proses yang berlangsung. Jadi X ini adalah siklus Krebs. Siklus Krebs itu akan menghasilkan 4 komponen. Kalau bahan dasarnya dari satu molekul glukosa. Apa saja 4 komponen itu? Yang pertama 2 ATP, yang kedua adalah 4 CO2, yang ketiga 6 NADH, dan yang terakhir 2 ADH. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan hasil siklus Krebs adalah 2 ATP, 2 FAD2, dan 6 NADH. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 18, bioteknologi. Dalam tubuh manusia, hormon insulin diproduksi oleh pankreas untuk menurunkan kadar gula darah dengan mengubah glukosa menjadi glukogen. Kekurangan hormon insulin dapat menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Untuk menolong penderita diabetes mellitus, dibuat insulin produk bioteknologi. Nah, insulin dibuat dengan teknik namanya rekayasa genetika atau disebut sebagai cloning gen atau DNA rekombinan. Nah, DNA rekombinan ini caranya adalah mengambil gen insulin untuk disisipkan ke dalam plasmid bakteri, sehingga nanti gen insulinnya ini akan diperbanyak oleh bakteri dalam waktu yang cepat sehingga menghasilkan produk insulin dalam jumlah yang banyak. Maka dari pilihan yang ada, yang paling tepat adalah yang C, yaitu penyisipan gen insulin, pembentuk insulin ya, gen manusia pembentuk insulin pada plasmid, lalu dimasukkan ke dalam bakteri, lalu bakterinya dikultur untuk bisa membelah diri dan menghasilkan insulin dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang cepat. Soal nomor 19, pembelahan sel. Pembelahan sel secara umum bisa kita bedakan menjadi dua. Yang pertama pembelahan mitosis dan yang kedua meiosis. Soal nomor 19 ini terkait dengan proses pembelahan mitosis. Tahap pembelahan mitosis ada 4.
Yang pertama adalah profase, yang kedua adalah metafase, yang ketiga adalah anafase, dan yang keempat adalah telofase. Proses yang terjadi pada tahap pembelahan mitosis pada gambar tersebut adalah, kalau kita lihat di sini, ciri khas dari pembelahan sel yang ditemukan pada gambar adalah kromatid tepat berada di tengah-tengah segaris di bidang ekuator. Ini ciri khas dari tahap metafase. Nah, maka dari sini kita bisa menyimpulkan jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kalau yang kromosom bergerak dari bagian ekuator, berarti di tengah-tengah menuju ke dua kutub. Kalau sudah ini tahapnya adalah anafase. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D. Soal nomor 20. Oogenesis, proses pembentukan sel telur pada wanita. Perhatikan diagram oogenesis berikut. Kromosom pada bagian nomor 4 bersifat titik. Untuk nomor 1 ini adalah ini kromosomnya diploid, lalu menghasilkan oosit primer. Oosit primer ini masih diploid, pembelahannya secara mitosis. Nah, kemudian dia akan mengalami pembelahan meiosis 1. Meiosis 1 menghasilkan 4 ini adalah oosit sekunder. Ini sudah N. Sedangkan yang nomor 3 satunya ini adalah oosit atau badan polar. Ini juga N. Kemudian dilanjutkan dengan pembelahan meiosis 2. Ini ada meiosis 2. Meiosis 2 yang menghasilkan ootit yang ditunjukkan oleh gambar nomor 5. Ootit ini juga N, fluid. Dan menghasilkan 3 oosit lagi yang fluid. Nah, ootit bisa berkembang menjadi telur setelah mengalami pembentukan dalam kondisi fluid. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan nomor 4 adalah oosit sekunder. Sifat kromosomnya hasil pembelahan meiosis 1. Jadi jawaban yang paling tepat adalah sifat kromosom haploid, berarti bisa A, bisa C, bisa D, bisa E. Tapi nomor 4 namanya adalah oosit sekunder. Kemudian merupakan hasil pembelahan meiosis 1 dari oosit primer. Berarti yang paling tepat adalah soal nomor 21. Di bawah ini proses dalam sintesis protein. Kita ingat kembali bahwa proses sintesis protein ada 2. Satu transkripsi membentuk messenger RNA di DNA. Dan yang kedua adalah translasi. Translasi artinya menerjemahkan RNA menjadi polipeptida atau protein. Urutan proses sintesis protein yang terjadi pada tahap translasi berarti menerjemahkan mRNA menjadi polipeptida. Dulu nomor 1, RNA meninggalkan DNA menuju ke ribosom. Nah, ini berarti pasca proses transkripsi. Tapi masih menuju ke ribosom, berarti belum transkripsi.
Dua DNA melakukan transkripsi sehingga membentuk RNA D kan translasi. Jadi 1 dan 2 ini tidak masuk dalam kategori translasi. Jadi tidak boleh kita lakukan. Nah, 3 sama-sama amino sesuai dengan kode pembentukan protein. Jelas proses translasi. 4 tRNA menerjemahkan kodon itu mRNA yang dibawa RNA D atau mRNA bagi sama. Ini juga masuk dalam kategori translasi. 5 protein terbentuk dan dapat merupakan enzim yang mengatur metabolisme sel. Ini juga hasil dari translasi. 6 tRNA mencari dan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon yang dibawa RNA D atau dRNA. Jadi yang masuk translasi adalah 3, 4, 5, dan 6. Tapi kita harus diurutkan. Jadi setelah proses transkripsi, RNA D terbentuk dari DNA, maka RNA D akan bergerak menuju ke ribosom. Setelah bergerak menuju ke ribosom, maka RNA D akan dibaca oleh ribosom. Setelah dibaca ribosom, RNT akan membawa asam amino ke ribosom. Nah, setelah dibawa ke ribosom, asam amino yang akan dirangkai menjadi polipeptid atau protein yang fungsional. Maka dari sini kita bisa langsung menentukan jawabannya yang adalah yang 4 dulu. tRNA menerjemahkan kodon yang dibawa DNA, lalu 6 tRNA mencari asam amino, lalu 3 asam amino bergerak sesuai pembentukan, dan yang terakhir 5. Jadi proteinnya terbentuk. Jadi jawabannya yang 4, 6, 3, 5. Ini yang D. Oke. Soal nomor 22. Perhatikan gambar hasil transkripsi peserta didik tentang transport pasif pada tumbuhan. Transport pasif nanti bisa kita bedakan menjadi osmosis. Ini kaitannya dengan sis. Ada gambar A, B, dan C. B adalah sel sebelum diberi penguatuan. A dan C adalah sel yang mendapatkan perlakuan pengembangan pada larutan yang beda konsentrasi selama 5 menit. Penjelasan terhadap peristiwa yang terjadi adalah kita lihat yang saya tunjukkan ini adalah dinding sel tumbuhan. Sedangkan yang saya tunjukkan ini adalah membran sel. Kasus yang terjadi di A itu membran selnya menjauh dari dinding sel. Ini mengindikasikan ada air yang keluar. Ini kasus pertama. Kasus yang A. Sedangkan kasus yang C, awalnya selnya berukuran kecil di gambar yang ini. Kemudian ukuran sel di bagian C menjadi semakin membesar. Ini mengindikasikan bahwa ada air yang masuk. Mengindikasikan ada air yang masuk. Jadi gambar A mengindikasikan air keluar dari sel, gambar C mengindikasikan ada air yang masuk ke dalam sel. Nah, ingat osmosis itu adalah air bergerak dari kondisi encer atau fotonik menuju ke pekat atau hipertonik. Air bergerak dari kondisi fotonik melalui membran. Berarti untuk kasus A, air keluar, berarti di luar pasti lebih pekat. Sehingga air dari dalam akan keluar. Pekat itu hiper, encer itu. Kalau kasus C berarti air dari luar masuk. Jadi kalau begitu sel kondisinya pasti lebih hipotonik, dalam hipertonik. Jadi A direndam dalam larutan
konik, kasus A, sedangkan kasus C selnya direndam dalam larutan hipotonik, konik. sehingga Akhirnya masuk. efeknya apa yang A ketika direndam dalam larutan konik? Akhirnya keluar sel lepas dari sel. Sehingga ini menyebabkan kejadian yang kita kenal dengan istilah plasmolisis. Jadi yang A itu selnya plasmolisis. Kalau yang C, airnya masuk, selnya mengepung, tekanan tubuh tinggi, maka disebut turgid. Jadi yang C itu. Maka yang terjadi apa? Jadi yang A mengalami plasmolisis. Benar. Karena berada dalam larutan hipertonik. Benar. Sehingga cairan sel berosmosis keluar sel. Akhirnya keluar. Benar. Yang lain nggak usah dibaca karena sudah jawabannya yang A. Soal nomor 23. Dampak dari peristiwa berpisah itu kromosomnya tidak bisa waktu pembelahan mitosis ya. Dalam kasus ini kita lihat dulu. Kasusnya apa? 23 Down syndrome atau sindrom Down disebut dengan sindrom Mongolism merupakan kelainan genetik hasil proses dari meiosis. Ini yang ditanyakan adalah kasus sindrom Down pada pembelahan sel yang negatif. Gambaran kromosom laki-laki yang menderita Down syndrome. Sindrom Down itu ciri khasnya tingkat kecerdasannya kurang, gerakan lambat, juga sendiri. Nah, sindrom Down ini adalah sindrom dengan ciri khas trisomi kromosom nomor 21. Trisomi kromosom nomor 21. Jadi kromosom nomor 21-nya ada 3 gitu. Trisomi 3. Jadi 21. Kita lihat yang A. Nah, ini kromosom nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai nomor 23. Yang terakhir saya lingkari ini adalah kromosom nomor 23. Nah, ini untuk pilihan A yang berjumlah 3 kromosomnya adalah kromosom nomor 23. Padahal dalam sindrom tadi trisomnya 21. Jadi yang A adalah salah. Ini kondisinya XXZ. Kalau XXZ itu namanya sindrom Klinefelter. Biasanya laki-laki dengan postur tinggi, tapi dia memiliki sifat wanita-wanitaan. Nah, yang B kita lihat. Yang trisomi kromosom 18 ya. Ini ada 18 ya. Sama kita ya. Ada Bapak Ibu guru bersama. Jadi serius tertawa. Nah, jadi untuk pilihan yang B itu yang trisomi adalah kromosom nomor 18. Nah, kalau 18 ini namanya sindrom Edward. Sedangkan yang pilihan C, nah ini trisomi kromosom nomor 21. Ya, sindrom Down. Tapi hati-hati, laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki ciri khasnya kromosom 23-nya XY, kalau perempuan XX. Nah, di sini kodenya adalah XX. Jadi dia adalah wanita. Jadi itu wanita. Jadi kan ini jawabannya. Yang D, trisomi kromosom 21 dan kromosom 23-nya kondisinya XX. Ini adalah laki-laki dengan sindrom Down. Jadi jawabannya yang D. Kalau yang E, trisominya kita lihat di kromosom lain ini 13. Nah, ini namanya sindrom Patau. Jadi untuk nomor 23 jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 24. Teori evolusi.
Teori evolusi Darwin menyatakan bahwa alam akan mengadakan seleksi terhadap makhluk hidup yang ada di dalamnya. Hanya makhluk hidup yang mampu beradaptasi yang bertahan hidup. Contoh kasus berapa? Ada jerapah berleher pendek dan panjang. Karena makanannya tidak ada dahan yang tinggi, maka yang pendek bisa menjangkau, akhirnya tidak ada makanan, mati. Sedangkan yang panjang bertahan hidup. Ini sama kasusnya seperti kupu-kupu Biston betualaria di Inggris. Sebelum revolusi industri, kondisi lingkungan masih pohon-pohon masih terang, ada kupu-kupu berwarna hitam sama putih, hingga di pohon. Maka yang lebih kelihatan adalah yang hitam. Sehingga yang hitam lebih cepat dimangsa oleh predator. Makanya yang hitam jumlahnya sedikit, yang putih banyak. Begitu setelah revolusi industri, maka pohon-pohon jadi kotor. Dinding menjadi gelap, sehingga kupu-kupu yang berwarna putih dan hitam ketika nempel di pohon atau di dinding, yang kelihatan adalah yang putih. Sehingga setelah revolusi industri, maka yang putih kupu-kupu putih menjadi sedikit, yang hitam menjadi banyak. Ini adalah kasus seleksi alam. Allah memilih siapa yang cocok, akan berkembang menghasilkan keturunan. Fenomena yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah populasi kupu-kupu Biston betualaria yang sayap gelap ini harus lebih banyak pada waktu setelah revolusi industri. Lebih banyak dibandingkan kupu-kupu Biston betualaria sayap cerah setelah revolusi industri. Ini yang paling tepat. Jadi yang A. Soal terakhir, soal nomor 25. Ini berhubungan dengan sel. Perhatikan gambar sel tumbuhan berikut. Ini sel tumbuhan. Kalau kita lihat, di sini ada dinding sel. Kita lihat strukturnya dulu. Sel. Kemudian yang besar putih adalah vakuola. Kemudian yang ini adalah nukleus atau inti sel. Ini badan Golgi aparatus. Kemudian, yang ditunjuk ini adalah kloroplas. Ini punya ciri khas, dia digunakan untuk proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses untuk menghasilkan makanan kalau pada tumbuhan. Hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat. Nah, pertanyaannya nama dan fungsi organel yang berlabel X. X ini adalah kloroplas fotosintesis. Maka jawabannya yang tepat adalah yang C. Kloroplas dalam proses fotosintesis. Anak-anak sekalian yang berbahagia, demikian untuk pembahasan video conference pagi ini terkait dengan soal ujian nasional. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, persilakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam boleh pas ya? Jam boleh pas. Jam boleh seperempat lah, berarti pas ya. Ini belum ada pertanyaan nih, Pak. Gak apa-apa. Terima kasih Pak. Mantul. Belum ada pertanyaan. Oke, siapa? Ulur.
Sampai ngomong. Wes. Tampilannya Hah? tampilannya arek lho ini. Video, tampilan video. Sudah. Bisa tadi wis dimut ae. Gak. Muten ke. Remote ke awakmu. Oke. Sebentar ya. Ini saya tunggu dulu untuk berapa pertanyaan Pak Indri siswanya? 3 pertanyaan. Ini yang pertama yang sudah masuk masih Riri dari H6 ya. Riri kalau bisa videonya ditampilkan ya. Nanti coba saya lihat. Nah, itu bener Riri apa bukan ya. Ini ya? Tes. Oke. Tes. Tes. Gak kelem lagi. Tes. Loh, gak metu ini. Oh, ngerti aku. Tes. Cek.
Untuk pertanyaan ya. Pertanyaan saya mulai untuk Riri. Ini saya lihat dulu, saya open dulu untuk suaranya Riri. Karena ya, Riri ya. Kalau sudah saya open nanti Riri bisa langsung menyampaikan ke Pak Hendri apa pertanyaannya. Mas Hendri, sampean buka materi ini sampean. Saya mulai. Kok gak kena api mau gak ya? Mau gak dia mau apa sih mau? Hah? Aku sih muten lho. Mau gak mau gak apa-apa kan? Gak usah. Kok tarik. Mas, coba Mas Hendri komunikasi ambil Riri Mas Hendri. Udah Riri. Mas Hendri ngomong. Riri. Jadi silakan disampaikan untuk pertanyaan. Tes. Ya. Jadi yang mau saya tanyakan itu Pak, kalau misalnya ada gambar kayak tadi tumbuhan gitu ya Pak, sel tumbuhan, itu Sel tumbuhan. bagaimana, misalnya warnanya cuma hitam putih gitu, bagaimana cara membedakan antara kloroplas, mitokondria, dan lain-lain yang bentuknya mirip itu Pak, yang kayak oval-oval gitu. Mas Hendri, sampean tanya loh. Itu aja Riri. pertanyaannya bagaimana kita bisa yang lain itu ya tadi ya. Iya Pak. Namanya di kloroplas kan gitu ya. Oke. Untuk bisa membedakan satu Organel tumbuhan dengan tumbuhan yang lain itu memang kita harus betul-betul paham dan ingat dengan struktur organel tersebut. Saya ambil contoh misalnya begini. Mitokondria. Mitokondria itu punya karakter, misalnya begini, memiliki membran ganda. Maaf, ini saya hapus dulu ya. Mitokondria mitokondria itu punya khas double membran. Ada membran luar, ada membran dalam. Nah, membran luar dengan membran dalam itu bentuknya berbeda. Kalau membran luar biasa lurus, kalau membran dalamnya melengkung membentuk struktur yang disebut dengan istilah kristal. Ini kristal itu adalah tempat untuk proses lantai transfer elektron dalam respirasi aerob. Nah, antara membran luar dan membran dalam terdapat cairan namanya metriknya ini biasanya dikenal dengan istilah ruangannya ini ya sebagai ruangan antar membran. Ruang antar membran. Ruang antar membran ini isinya adalah cairannya metrik. Tapi
umum yang kita ketahui metode adalah bagian dalam dari mitokondria ini. Nah, kalau mau membandingkan misalnya dengan kloroplas ya, kloroplas juga memiliki bentuk yang mirip-mirip seperti mitokondria. Dia juga double membran seperti ini. Dia punya membran luar, cuman membrannya berbeda strukturnya dengan Oke, tadi kan melepuh. kalau Membran dalam yang dimiliki oleh kloroplas tidak melepuh. Nah, Ini juga ada ruang antar membrannya. sama. Nah, Kalau mau lebih terkait dengan kloroplas di dalam ada tumpukan lagi membran seperti tumpukan koin, uang logam. Nah, setiap satu bulatan yang saya namanya tilakoid. Nah, kalau satu tumpuk itu disebut istilah granum. Nah, granum itu nanti akan membentuk grana. Jadi granum itu jamaknya grana. Nah, berarti dengan demikian kalau kita mau membedakan satu organel tumbuhan yang lain, sedangkan warnanya sama putih, ya berarti kita memang betul-betul memahami dan hafal strukturnya. Contoh lagi misalnya kalau saya gambarkan sel tumbuhan seperti ini, dan membran sel tumbuhannya ada dinding sel. Nah, kemudian ada struktur macam ini. Ini adalah nukleus inti sel. Itu ada struktur seperti membran yang melipat-lipat yang ada di sekeliling nukleus. Ini pasti retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE. Nanti ada struktur lagi yang bentuknya agak mirip dengan RE, tapi posisinya agak jauh dari nukleus. Saya di sini misalnya saya katakan dia seperti dia juga tumpukan membran. Agak jauh dari RE. Nah, kalau sudah seperti ini namanya adalah badan Golgi. Oleh sebab itu untuk menjawab bagaimana cara kita bisa membedakan antara organel sel tumbuhan dengan organel sel tumbuhan yang lain. Nah, maka harus paham struktur yang ada di masing-masing organel itu. Jadi bentuknya harus dipahami, strukturnya harus diketahui. Nah, saya pikir seperti itu ya jawabannya, mudah-mudahan membantu Riri untuk bisa memahami struktur-struktur yang ada pada organel pada sel. Terus nanti satu lagi perlu dibedakan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Kalau sel tumbuhan punya tiga struktur. Yang pertama kalau pada tumbuhan ini ingat dia punya plastida. Di antaranya adalah kloroplas. Terus yang kedua tumbuhan punya dinding sel. Kemudian yang ketiga tumbuhan punya vakuola sentral. Vakuola yang ukurannya besar. Vakuola sentral. Nah, ini ketiga-tiganya pada sel hewan tidak ada. Jadi kloroplas, dinding sel, vakuola sentral. Ini kalau pada tumbuhan tidak ada. Kalau pada sel hewan tidak ada. Adanya di sel tumbuhan. Sedangkan sel hewan dia punya ini. Sentriol. Ini pada sel hewan dan lisosom. Itu untuk membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Mudah-mudahan bisa menjawab dan bermanfaat. Selanjutnya mungkin satu lagi ya. Iya. Oke, Pak.
Iya mana? Entek paling ya. Jadwalnya. Nah, Mas Hendri metu ya langsung. Apa sampean Pak Semut? Oh iya. Kok ucul? Yakin dek ini gak tampil. Iya, terima kasih Mas Nisan. Terima kasih Pak Riri. Cek tatanan ada. Satu lagi. Guru tak urut no Bos. Apa ya Mas? Mas, ngomong. Pak, papanya tampilin lagi mau nyatet. Oh, yes, nyata tengah. Iya. Ada. Masih Pak. Nggak apa-apa weh. Cara membedakan ya Mas. Jadi gila Mas. Yedija Benaya. Cara membedakan sklerenkim dan kolenkrim dan parenkrim pada peta buta struktur tumbuhan bagaimana Pak? Oke. Terus Pak, Mas Hendri. Sampaikan aja ya. Ya, langsung aja. Apalan Mas? Aku gak ero. Benaya sih Mas. Siapa jenenge? Cek catat. Nah, Kapolres. Yedija. Coba cak ngobrol kayak Mas ya. Cek. Yedija. Wis Mas cak ngobrol. Benaya. Pertanyaan berikutnya dari teman kita Benaya ya dari F6. Bagaimana Pak caranya membedakan jaringan kolenkim, sklerenkim, dan parenkim pada peta buta? Jadi nggak ada pembahasannya gitu. Nah, kita perlu memahami dulu jaringan tumbuhan itu sebenarnya secara garis besar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jaringan meristem, dan yang kedua jaringan permanen. Ya, boleh sambil dicatat ya, ini tidak saya tulis di papan. Nah, kalau jaringan meristem itu jaringan yang bisa membelah dan menghasilkan jaringan baru. Meristem ini punya kemampuan untuk berdiferensiasi, menghasilkan jaringan lain. Nah, meristem nanti dibagi menjadi beberapa bagian. Misalnya ada meristem apikal, ada meristem interkalar, dan meristem lateral. Sambil contoh meristem apikal, ini meristem yang ada di ujung akar dan di ujung batang, yang berfungsi untuk membuat batang tumbuh tinggi atau pertumbuhan primer. Nah, kalau meristem lateral itu contohnya kambium yang membuat batang menjadi membesar. Jadi untuk meristem jaringan yang senantiasa membelah bisa menghasilkan jaringan baru. Ada meristem apikal, interkalar, dan lateral. Terus yang kedua ada jaringan permanen. Jaringan permanen ini jaringan yang umumnya sudah bisa menghasilkan jaringan yang baru. Ada beberapa contoh jaringan permanen. Yang pertama adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini ada silim dan goel. Nah, silim untuk mengangkut air dan zat hara dari akar menuju ke daun misalnya.
Terus kalau floem melakukan hasil fotosintesis menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, jaringan permanen yang pertama adalah pengangkut, jadi ada xilem sama floem. Terus yang kedua ada jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini disebut dengan jaringan dasar. Jaringan dasar itu karena dia ditemukan di berbagai macam organ tumbuhan. Di akar ada, di batang ada, di daun juga ada. Nah, contoh parenkim yang kita ketahui itu adalah korteks dan ulur, yang misalnya bisa kita temukan pada batang tanaman difodil. Nah, korteks dan ulur yang biasanya kita temukan di batang tanaman difodil. Nah, kalau kita lihat struktur dari batang tanaman difodil ini, coba kita gambarkan dulu ya. Untuk struktur batang tanaman difodil beserta strukturnya biar bisa membedakan. Ini kita lihat tulisan lempeng dari batang tanaman difodil. Struktur terluar dari batang tanaman difodil umum kita ketahui adalah jaringan pelindung, yaitu epidermis. Kemudian di bawah jaringan epidermis ini ada korteks. Nah, korteks ini tersusun atas jaringan parenkim. Pertanyaan siswa. Parenkim itu ciri khasnya adalah sel hidup, kemudian organelnya masih banyak atau lengkap, kemudian dinding selnya tipis dan bisa bermodifikasi menjadi berbagai macam bentuk. Nah, kalau di daun, parenkim itu bisa bermodifikasi menjadi palisade dan ponsa yang bisa digunakan untuk proses fotosintesis gitu. Kalau di korteks ini merupakan jaringan parenkim. Nah, kemudian di bagian lebih dalam lagi dari batang tanaman difodil Gak tampil Pak ini enggak. Gak tampil. Gak tampil loh Mas, di sini lo gak tampil. Tak salah ya Mas. Nah, baru balik Mas Andri. Wes. Nah, wes tampil. Mau gak tampil? Jadi kita mengaji ya batang tanaman difodil, irisan melintangnya tampak ada gambar, struktur terluarnya adalah epidermis sebagai jaringan pelindung, kemudian di bawahnya korteks. Jadi korteks adalah komponennya adalah jaringan parenkim. Kemudian lebih ke dalam lagi nanti akan kita jumpai ada. Nah, tadi yang pengangkut sudah kita sampaikan, bagian luarnya ini adalah floem, bagian dalamnya adalah xilem. Kemudian antara floem itu terdapat kambium. Nah, kambium ini merupakan salah satu dari jaringan meristem yang senantiasa bisa membelah dan menghasilkan jaringan barulah. Struktur yang lebih dalam lagi ini adalah ulur.
Nah, empulur ini juga merupakan bagian dari jaringan parenkim. Yang tadi ciri-cirinya diantaranya sudah disebutkan organelnya lengkap. Nah, selnya punya dinding yang tipis. Bahkan bentuk dari parenkim korteks ini bisa berbentuk isodiametris maupun silindris. Tapi yang silindris jarang. Yang umum adalah isodiametris. Kemudian jaringan permanen bentuknya tadi setelah jaringan pengangkut yaitu silin dan floem, kemudian jaringan parenkim, lalu ada yang ketiga itu jaringan penguat. Nah, jaringan penguat ini umum pada diketahui ada dua. Yang pertama adalah kolenkim dan yang kedua adalah sklerenkim. Kolenkim dan sklerenkim. Nah, kolenkim itu ciri khasnya jaringan penguat pada organ-organ yang masih muda. Jadi ciri khas jaringan kolenkim pertama adalah untuk memperkuat organ-organ yang masih muda. Penebalan selnya hanya di sudut-sudut sel saja, tidak merata penebalannya. Sedangkan yang ketiga ciri khasnya adalah selnya masih hidup. Jadi kalau disebut jaringan penguat kolenkim, ingat ada tiga ciri utama. Satu, memperkuat atau memperkokoh jaringan yang masih muda. Kemudian penebalannya tidak merata, hanya di sudut-sudut sel saja. Dan yang ketiga, selnya masih hidup. Tapi kalau ada di gambar, maka nanti yang dilihat adalah penebalannya, apakah merata atau hanya di sudut-sudut sel saja. Kalau di sudut-sudut sel saja, maka di situ bisa kita pilih jaringan kolenkim. Nah, kalau sklerenkim itu adalah jaringan penguat pada organ-organ yang sudah tua. Maka karena sudah tua, yang didukung atau yang diperkuat, maka jaringan sklerenkim ini tersusun atas sel yang dindingnya atau penebalannya sudah merata dan tersusun atas sel mati. Maka kalau mau membedakan antara jaringan kolenkim dan sklerenkim, maka saya ringkaskan kalau untuk jaringan kolenkim, sel hidup menyokong jaringan yang masih muda, penebalan tidak merata. Kalau sklerenkim, sel mati menyokong jaringan yang tua, kemudian penebalannya merata. Sehingga kalau saya simpulkan tadi terkait dengan jaringan tumbuhan, maka jaringan tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Satu, jaringan meristem, dua, jaringan permanen. Jaringan meristem ada meristem apikal, interkalar, dan lateral. Sedangkan jaringan permanennya ada jaringan pengangkut yang terdiri atas silin dan floem, yang kedua jaringan parenkim, dan yang ketiga ada jaringan penguat atau penyokong, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Sebenarnya masih ada satu lagi yaitu jaringan gabus. Nah, jaringan gabus ini juga berperan sebagai pelindung. Nah, nanti jaringan gabus itu ada dua, yaitu velum dan veloderm. Nah, termasuk yang sudah saya tuliskan di sini epidermis, ini juga merupakan bagian dari jaringan permanen. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman kita yaitu Benaya. Mungkin bisa diakhiri. Baik anak-anak sekalian, demikian untuk video conference pagi hari ini untuk mata pelajaran biologi. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Tetap belajar dengan baik di rumah. Kemudian pesan saya jaga kesehatan. Kalau tidak ada urusan yang sangat penting sekali, lebih baik belajar di rumah daripada keluar rumah ya. Nanti ada resiko karena kita sekarang sedang menghadapi
wabah pandemi yang besar yaitu virus corona. Jaga kesehatan, tetap belajar di rumah dengan baik. Kalau ada yang kurang paham bisa dikonsultasikan dengan guru-guru pengampu. Insya Allah guru-guru kita akan selalu siap untuk membimbing anak sekalian untuk menghadapi ujian nasional ini. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendri, terima kasih saya juga Pak Hendri dari ini. Terus besok aja, tak end meeting ke ya. Sip.